Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmiti Karlia. Kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan materi fisika inti tentang interaksi radiasi nuklir dengan materi. Radiasi nuklir meliputi radiasi dari zarah bermuatan, yaitu zarah alfa, neutron, proton, dan meson. Radiasi elektron dan positron, radiasi elektromagnetik yaitu sinar gamma dan sinar X, dan radiasi neutron. Interaksi antara zarah bermuatan memiliki sifat-sifat yang sama. Transfer energi zarah bermuatan ke suatu materi melalui proses tumbukan inelastik dengan elektron luar dari atom dalam materi atau zat. Akibat tumbukan inelastik tersebut, terjadilah proses ionisasi, yaitu terbentuknya pasangan-pasangan elektron bebas dan ion positif atau pasangan ion. Selain itu, jika transfer energi kecil, maka hanya akan terjadi eksitasi atom. Ionisasi primer adalah ionisasi yang ditimbulkan oleh zarah. Baiklah, selanjutnya interaksi zarah bermuatan dengan materi. Sebuah zarah bermuatan yang melalui atom netral akan memiliki interaksi utama dengan elektron atom melalui gaya Coulomb. Dalam setiap tumbukan, zarah akan rugi. Jadi energi kinetik rata tidak lebih dari beberapa elektron volt. Jadi eksitasi dan ionisasi atom mengalami rugi energi persatuan panjang lintasan terbesar dari zarah. Dengan M0 adalah massa diam zarah, rugi energi oleh emisi radiasi elektromagnetik akan meningkat. Radiasi ini dikenal dengan radiasi perlambatan atau Bremsstrahlung. Hal ini disebabkan oleh mekanisme yang sama dengan emisi sinar X kontinu. Baiklah, yang selanjutnya yaitu jangkauan atau range. Karena jejak zarah alfa lurus dan panjangnya kurang lebih sama untuk zarah-zarah alfa, maka jangkauannya sama dengan panjang jejak. Hal ini tidak berlaku untuk elektron. Jadi jumlah tumbukan setiap jejak berfluktuasi, dan inilah yang menyebabkan jangkauan zarah alfa bervariasi yang dikenal sebagai Strangling. Jadi pada gambar di bawah ini disajikan ilustrasi tentang hubungan jumlah zarah sebagai fungsi jarak dan sumber radiasi. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ionisasi spesifik. Ionisasi spesifik didefinisikan sebagai jumlah pasangan ion per milimeter jejak dalam udara pada suhu 15 derajat Celcius dan tekanan 760 mm histogram. Jadi jika ionisasi spesifik sebuah zarah digambarkan sebagai fungsi jarak R dari sumber, maka ionisasi maksimum dicapai pada akhir jejak zarah, seperti ditunjukkan pada kurva Bragg di bawah ini. Jadi hal ini disebabkan karena jejak zarah bermuatan itu hampir berhenti, maka elektron atom materi mengalami medan listrik lebih lama. Baiklah, yang selanjutnya yaitu interaksi elektron dengan materi. Jika sebuah elektron bergerak dalam suatu medium, maka kehilangan energi kinetik elektron tersebut disebabkan oleh dua hal. Yang pertama yaitu ionisasi, apabila energi elektron tersebut rendah. Yang kedua radiasi, yaitu apabila energi elektron tersebut tinggi. Proses ionisasi terjadi seperti halnya pada zarah berat yang bermuatan, yakni tumbukan inelastik antara elektron datang dengan elektron-elektron atau medium. Penurunan secara teoretik kehilangan energi kinetik karena ionisasi oleh elektron hampir sama dengan kehilangan energi kinetik pada zarah bermuatan. Perbedaannya disebabkan oleh karena kedua zarah yang bertumbukan adalah sama, yakni elektron dengan elektron.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiani Delestari dari Program Studi Pendidikan Fisika semester 4 STKIP PGRI Lubuk Linggau. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang interaksi radiasi dengan materi. So, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, interaksi sinar gamma dengan materi. Ada 3 proses utama yang dapat terjadi apabila sinar gamma berinteraksi dengan materi. Yang pertama, efek fotolistrik, yang kedua, efek Compton, yang ketiga, produksi pasangan. Nah, saya akan menjelaskan tentang efek Compton terlebih dahulu. Arthur Holly Compton pada tahun 1923 telah mengamati gejala-gejala tumbukan antara foton yang berasal dari sinar X dan elektron. Percobaan Compton cukup sederhana. Sinar X monokromatik dikenakan pada elektron di dalam lempeng tipis material yang diam terhadap pengamat. Untuk mengamati fenomena ini, dipasang sistem detektor di sekitarnya. Setelah menumbuk elektron, sinar X menyimpang terhadap arah semula, dan elektron terlepas dari material bergerak ke arah yang lain. Berdasarkan data hasil percobaan yang ditangkap oleh detektor, ternyata panjang gelombang dari sinar X yang terhambur, lambda S, adalah lebih besar bila dibandingkan dengan panjang gelombang semula, lambda 0. Selain itu, misalkan sudut penyimpangan dari sinar X yang terhambur adalah θ, semakin besar θ, maka panjang gelombang dari sinar yang terhambur, lambda S, akan semakin melebar. Untuk menjelaskan fenomena ini, Compton menemukan kecocokan jika menganggap bahwa foton merupakan partikel cahaya namun memiliki massa diam 0. Compton mendapatkan persamaan lambda S dikurang lambda 0 sama dengan H per mc dikali 1 min cos θ, di mana lambda 0 adalah panjang gelombang sinar X sebelum tumbukan, lambda S adalah panjang gelombang sinar setelah tumbukan, θ adalah sudut hamburan sinar terhadap arah semula, H adalah konstanta Planck, M adalah massa diam elektron, C adalah kecepatan cahaya. H, M, dan C adalah konstanta, sehingga H per mc memiliki nilai yang tetap. Sering disebut sebagai panjang gelombang Compton. Lambda C sama dengan 2,43 kali 10 pangkat min 12 meter. Hasil percobaan Compton tentang hamburan foton dari sinar X menunjukkan bahwa foton dapat dipandang sebagai partikel. Untuk memahami konsep ini, kita akan menyelesaikan saat berikut. Seberkas sinar X dengan panjang gelombang 0,01 nanometer ditumbuhkan pada elektron juga. Pada saat menumbuk elektron, sinar X terhambur dalam sudut 45 derajat. Hitunglah panjang gelombang dari sinar X yang terhambur. Baiklah, pada peristiwa sinar X yang menumbuk partikel akan berlaku persamaan lambda S minus lambda 0 sama dengan lambda C dikali 1 min cos θ. Berdasarkan informasi dari soal, panjang gelombang sumber lambda 0 sama dengan 0,01 nanometer sama dengan 10 pangkat min 11 meter. Sudut hamburan θ sama dengan 45 derajat. Sedangkan lambda C adalah nilai yang harus dihafal, nilainya adalah 2,43 kali 10 pangkat min 12 meter. Masukkan semua nilai, kita akan mendapatkan lambda S sama dengan 1,071 kali 10 pangkat min 11 meter. Sehingga panjang gelombang sinar X setelah tumbukan adalah 10,71 pikometer. Yang kedua, efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah peristiwa terlepasnya elektron dari suatu logam akibat suatu logam tersebut dikenai oleh suatu cahaya dengan frekuensi tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat ilustrasinya. Cahaya dengan frekuensi yang lebih besar dari frekuensi ambang logam ditembakkan pada emitter. Cahaya dalam kondisi ini dianggap sebagai partikel atau dikenal sebagai foton. Nah, setiap elektron menyerap energi foton sehingga energi elektron melebihi energi ambang logam. Akibatnya, elektron mampu melepaskan diri dari ikatan logam. Energi sisa yang dimiliki elektron kemudian digunakan untuk bergerak dari emitter ke kolektor, atau dikenal sebagai energi kinetik elektron. Elektron yang berpindah dari emitter ke kolektor berperan menjadikan rangkaian yang awalnya terbuka menjadi tertutup sehingga timbul arus. Nah, besar energi kinetik elektron itu sama dengan energi foton dikurangi dengan energi ambang logam. Jika kita lihat grafik hubungan energi kinetik elektron terhadap frekuensi cahaya, maka dapat dilihat bahwa semakin besar frekuensi cahaya yang diberikan, energi kinetik elektron akan semakin membesar.
Dari peristiwa efek fotolistrik ini, kita dapat menyimpulkan 3 macam hal. Yang pertama adalah ternyata energi gelombang cahaya itu bersifat diskrit atau biasa kita kenal sebagai foton. Yang kedua, energi kinetik dari elektron akan dipengaruhi oleh besarnya frekuensi atau panjang gelombang dari cahaya yang kita gunakan. Yang terakhir atau yang ketiga adalah ternyata intensitas itu tidak mempengaruhi besarnya energi kinetik dari elektron, tetapi besarnya intensitas hanya akan mempengaruhi seberapa banyak elektron yang akan terlepas dari logam tersebut. Untuk lebih memahami konsep ini, kita akan berlatih melalui soal berikut. Suatu lapisan emas murni terpapar cahaya dengan panjang gelombang 180 nanometer. Fungsi kerja emas adalah 5,1 elektron volt. Pertanyaannya, berapakah kecepatan maksimal dari elektron foto yang diemisikan dari lapisan tersebut? Baiklah, kecepatan merupakan besaran yang terkait dengan energi kinetik. So, kita bisa menggunakan persamaan Ekamax sama dengan HF minus W0. Untuk gelombang elektromagnetik, berlaku F sama dengan C per lambda. Sekarang kita bisa memasukkan nilai ke dalam persamaan. Di sini kita menggunakan satuan internasional. Jadi elektron volt perlu dikonversi ke dalam joule. Kita akan mendapatkan Ekamax sama dengan 2,8731 dikali 10 pangkat minus 19 joule. Ekamax itu sendiri adalah setengah mV max kuadrat. V max kuadrat sama dengan 6,307647 kali 10 pangkat minus 11. V max setara dengan 7,9 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Inilah kecepatan maksimal dari elektron foto. Selanjutnya ada produksi pasangan. Produksi pasangan terjadi karena interaksi antara foton dengan medan listrik dalam inti atom berat. Apabila foton menumbuk atom, di mana seluruh energi foton hilang, maka foton akan lenyap dan sebagai gantinya akan timbul sepasang elektron positron. Yang kedua, yaitu interaksi positron dengan materi. Pada interaksi positron dengan materi terjadi proses anihilasi pasangan. Apa itu proses anihilasi pasangan? Jadi, pada interaksi positron dengan materi, energi geraknya dapat berkurang hingga habis seperti halnya pada interaksi antara elektron dengan materi. Positron yang kehilangan energi geraknya bergabung dengan elektron dan berubah menjadi dua buah foton yang dipancarkan ke arah yang berlawanan. Peristiwa inilah yang disebut anihilasi pasangan. Dalam hal ini, karena seluruh massa pasangan menjadi energi foton, maka energi masing-masing foton adalah 0,51 mega elektron volt. Yang ketiga yaitu interaksi neutron dengan materi. Karena neutron tidak bermuatan listrik seperti halnya foton, maka jarak lintasannya menembus materi lebih panjang daripada jarak tembus partikel bermuatan listrik. Dan meskipun tidak berenergi tinggi, neutron dapat masuk dengan mudah ke dalam inti atom. Oleh karena itu, neutron mempunyai peran penting dalam interaksinya dengan inti atom. Dalam reaksi inti yang berupa penyerapan neutron, akan dipancarkan partikel, misalnya proton, deuteron, partikel alfa, neutron, radiasi gamma, dan kombinasi sejumlah partikel tersebut. Reaksi penyerapan neutron oleh inti dapat mengakibatkan reaksi pembelahan inti atom menjadi dua atau lebih inti hasil belah. Pada umumnya, makin kecil energi neutron, maka semakin besar probabilitas terjadinya reaksi inti. Dengan neutron yang berenergi kurang dari 500 kilo elektron volt, terjadi hamburan elastis dan tangkapan neutron. Reaksi seperti ini memperlihatkan hamburan elastis dan tangkapan resonansi terhadap energi spesifik. Bila energi neutron kecil, probabilitas tangkapan berbanding terbalik dengan kecepatan neutron, yaitu 1 volt. Dengan neutron yang mempunyai energi sekitar 500 kilo elektron volt hingga 10 mega elektron volt, selain hamburan elastis dan tangkapan elektron, dapat juga terjadi hamburan inelastis dan transformasi inti. Dengan energi sekitar 10 mega elektron volt hingga 50 mega elektron volt, mungkin terjadi pancaran lebih dari 2 partikel. Akibat hamburan elastis, sebagian energi neutron dapat dipindahkan menjadi energi inti atom. Semakin kecil massa inti atom, maka semakin besar energi neutron yang hilang akibat tumbukan. Berdasarkan hal ini, inti atom hidrogen dapat menurunkan energi neutron secara efisien karena massanya sama. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.